Halo pemirsa, jadi saya ini mau ditantang oleh Koh Marcel ya, pelatih catur di Cina. Oke, kita kasih suara. Jangan terlalu keras suaranya ya, biar seimbang, itu jangan terlalu keras, biar sama omongannya bisa kedengeran. Oke, 4 kasih 5 deh. Makan kembali aja. Oke, keluar dulu. Ini dulu. Susah ya dipinin gitu. Bentar, ini dulu deh, jaga dulu. Set dimakan, dimakan C5, dimakan, dimakan, dimakan. Berani nggak ya C5 ya, tapi kayaknya ini gimana. Makan, makan aja apa ya, makan aja. Mana aja dulu ya, kayaknya nggak apa-apa. Oke, aman. Menteri C7 ikut gajah dulu ya, C7 dulu. Set dia G3, cus kita sini dulu kayak ya. Wah, gak jadi 2 ya, kurang bagus ya. Percuma. Nggak terlalu bagus kayaknya kok. Gini dulu. Terus
Wah, ketekan ini bisa ini. Sialan. Salah ya. Makan dulu, jedet 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 jedet. Jelek sih ya, nggak enak. Tertutup pertahanannya nggak enak kalau nggak lepas. Susah ya. Jelek tapi tuh. Kena push C4. Dia nggak ngepush C4 sih. Kalau ngepush C4 saya malah kewalahan bisa. Kalau gini saya jadi punya kesempatan ngadu. Oke, saya rasa tapi kalau push C4 menteri kali D4 ya. Nggak begitu teliti saya, tapi bisa. Udah rugi ya. Oh, masih bisa di. Gini dulu kali ya. Oke. Aslinya cuma menyeimbangkan posisi aja ini sih. Makan benteng AC1 kuda D5 gajah A6 apa ya.
gajah A6, gajah A6, gajah D7. Harus makan pakai ini ya. Aduh, benteng tumbuk, makan, raja geser. Bisa kalah ending ya. Tapi nek nggak diadu ini elek kok. Makan raja geser. Situ makan jediat, makan elek. Jedet rajanya geser, gajah F4. Maksudnya jelek loh. Kalau makan kalah jalur ya. Enggak terlalu bagus ya. Set, bentengnya geser, digeser lagi dia tumpuk. Tuh, piye caranya ya ngatasinya itu? Kok jelek ya rasanya ya? Angel kok. Digeser gajahnya ke F4. Makan jedet. Ini tekniknya gimana biar nggak kalah posisi ya? Gajah kesini dia gajah F4 ya kan? Take jelek kok. Makan bentengnya masuk. Kok bisa gitu kok ya? Duh, kalah kayaknya loh. Nggak bisa loh. Gajah F4. Jelek ya. Kalau posisi jadinya kok. Situ dipus lagi sini.
Geser. Geser di cek. Geser di cek. Angel temen ya. Korban satu ya. Nggak bisa apa-apa kok. Ini disekak. Geser lagi percuma. Nggak bisa apa-apa kok sialan apa. Makan diadu. Sekak. Geser percuma jelek as. Ini dulu. Elek banget loh. Nggak bisa apa-apa. Posisinya lemah. Teori endingnya dia bagus kok. Orang dia pelatih kok. Pelatih ya teorinya bagus. Kalau saya ending kalah teori ending. Kalah di teori ending lah, jelek. Tempo ya. Rugi di tempo bos. Percuma kesana sialan. Mati kutu bos, nggak bisa apa-apa bos. Nggak bisa apa-apa. Sialan. Tuh dia mau skakmat kok, asem kok. Kampret, bisa dia kali gitu kok sialan. Angel kok ya. Free kill bisa keliru saya ya. Aduh kalah saya lah, jangan asem. Wah hebat temenan. Hebat. Iya hebat. Pandai dia. Wah memang ini mainnya jos banget loh. Aduh kalah waktu. Sialan, aduh asem. Dicari lagi asem.
Memang pelatih Cina ini emang macam nggak main-main ya, pelatih Cina ini. Pelatih Cina emang nggak main-main, bos. Pelatih Cina itu emang nggak main-main. Gajah belang tapi bisa kalah saya tuh, bisa jos kan. Nggak remis, udah tuh mainnya gitu tuh. Nah ini D4 ini jurus andalan saya ini. Tadi sebenarnya ramai itu kalau pandai itu remis ya, tapi saya nggak pandai ending sih sayangnya. Waduh, Budapest ya. Bukan Budapest, Gambit apa namanya? Aduh, mainnya kayak gini kocan, saya paling nggak seneng nih di gambit-gambitin gini tuh. Oke, makan. Aduh, sayang ya tadi. Yuk, wis makan lagi ayo. Sini. Ngelawan pelatih Cina itu, aduh. Ngelawan pelatih Cina dan berat. Kalah teori ending. Opening pun ini saya ngikutin insting, nggak hafal opening. Dia lebih hafal pasti. Orang dia ngajar murid-murid banyak, sedangkan saya ngajar apa nggak ada. Lo pencet sialan. Sem. Ini dia mikir apa ini? Saya ini mainnya asal loh, ngikuti insting aja gitu. Yang penting logis gitu loh. Loh, kepencet maning tuh. Ganggu aja ini tombolnya, jangan asem. Pinning dulu. Gini dulu, saya mau rokade ya. Atau pinning dulu dia H6. Pukul enggak. Ini dulu. Orang mau rokade kok. Pinning. Jepret. Terus rokade dulu. Rokade dulu boy. Benteng saya sedang diintip. Geser dulu bos. Ini musuh berat ini bos, nggak main-main bos. Pelatih Cina ini bos. Pelatih Cina nggak main-main bos. Nggak bisa diakalin ini bos. Sep. Begini dulu, E4 dulu ya. Tapi ini bakal kena tekanan di sayap menteri ini kalau begini loh. Teorinya Budapest itu tekanannya kuat.
Tuh kan, sudah saya duga itu pasti ke situ. Tukeran aja langsung di adu ya. Kejabi 7 kayaknya. Nggak mau nggak mau nuker nggak mau nuker, saya menteri B5. Oh gitu ya. Menteri C6 dia mau open. Ini krusial ini bos, momen krusial ini bos. Menteri C6 keburu-buru ya. Menteri C6 terlalu terburu-buru. Kita mending, dia mau ke CP7 kan, berarti saya harus kita mundur dulu ya, gajah situ dulu. Gajah kita mundur dulu ke sini. Dia kuda B6, kuda C5, kuda C5, kuda C5 ya. Kuda C5 bagus juga sih, coba kuda C5 ya, kuda C5 pukul kuda C5 bahaya juga loh. Bahaya loh bos, bahaya ini bos, jangan main-main ini bos, ini nggak bisa main-main bos, nggak bisa ya. Menteri B4 di open, asem setek dia kuda C5 pukul angel temen ya, nggak bisa bos. Oh iyalah, lupa saya, aduh lupa ya saya ya, lupa, sialan lupa, harusnya menteri D1 ya berarti ya, lupa saya Jan, aduh. Mundur menteri B6 bahaya. Bisa ketekan ini, hati-hati nih, kalau gini ini bisa ketekan bos, kalah tempo. Aduh gawat bos, putar dulu bos. Aduh kacau, ketekan ini saya, aduh keliru ya, kalah tempo 1 langkah. Iya betul. Menteri D1 nggak bisa keluar. Kalah pengalaman, kalah teori juga. Kalah teori, kalah pengalaman, tertekan akhirnya ini bos. Gak bisa berbuat banyak soalnya pion yang di D3 ini menyusai loh, ngunci soalnya. Pion hitam itu di D3 ini ngunci, pergerakan saya jadi dibatasi gitu loh. Gak bisa berbuat banyak. Kuda C5 pasti.
Yang paling logis ya kuda C5 kan. Kalau B4 tinggal benteng A, B8 udah enak hitam. Loh gitu. Dia mengizinkan saya kudanya pergi. Nyeter dulu. Dikasih kesempatan nyeter kok. Dikasih kesempatan nyeter. Raja nih geser dulu, penajak naskah. Gajah B5. Gajah B5. Duh, angel ya. Terlatih sekali dia. Dia nyekak satu kali. Wah, gawat angel. Sangat sulit posisinya. Gajah B5, kuda C3, kuda C5, B4, kuda kali gajah kali A4. Aduh, kalah ya saya. Gajah B5 kuat ini. Gajah B5, kuda C3, kuda C5. Gak berani A4. Payah. Payah. Aduh, malah menteri B5 ya. Kok lucu langkahnya. Langkahnya malah menteri B5, bos. Diseter lagi, mundur dia kemana? Ya wis balik. Salah mencet. Duh. Keliru, salah mencet. Sem. Malah dimakna dikasih caci. Duh. Mau ke sini maksudnya, Chan. Mau ke sini kok malah bego. Sem. Malah dikasih sini dulu kan asem. Kayak. Aduh, Jen. Kalah tetap saya, posisinya jelek. Karena ada pion hitam di D3 itu bikin saya susah membatasi pergerakan saya. Kalah ini. Aduh. Umet. Nah kan, lo kok balik lagi, bos? Padahal dia menang harusnya lo. Masa kok ngejak remis? Loh, apaan ini? Gajah B5 tau. Loh, apaan kok ngejak remis? Aduh. Aneh. Kok nggak mau gajah B5 ya? Gajah B5 padahal bagus loh, hitam loh. Gajah B5, gajah B5 bagus hitam loh. Malah ngejak remis, aneh. Kita menang harusnya tadi itu. Saya percaya posisi kayak tadi itu aslinya kita unggul karena ada pion di D3 itu, saya nggak enak gitu loh.
Kita ngelihat mestinya dari arah sisi lawan juga gitu. Dari posisi kita misalnya kita nggak bisa menemukan langkah yang bagus, tapi kita lihat dari posisi lawan kayaknya enak lawan gitu. Saya di Skandinavian aja deh. Sekarang kita mainkan ini, ganti varian pin. Tapi kalau saya main teori pasti kalah karena pemahaman teori dia kan udah sangat bagus sekali, dia pelatih. Saya ini mestinya jangan jangan itu, harusnya jangan main anu jangan main teoritis harusnya. Cuma saya sengaja mau main yang nggak mau rumit-rumit gitu loh. Langsung diadu kok sialan. Gajah D3, gajah D3, menteri H5, G4 nggak berani G4 dia. Ngajakin main ending terus, dia memang mungkin tahu ya kali saya ini nggak ahli ending gitu loh. Jadi dia kepengen memang ngetes kemampuan ending saya itu bagaimana gitu loh. Karena memang dia mungkin ahlinya juga di ending gitu. Saya nggak ahli ending dan dia confidence dia bisa mengalahkan saya di ending. Dan berarti saya ini termasuknya kurang bijak ya. Karena kalau saya bijak harusnya tahu kemampuan ending saya nggak begitu bagus, kan harusnya mainnya jangan di cepat-cepat ke ending. Tapi saya malah justru membawanya ke ending. Sedangkan dia itu pemain ending yang memang bagus. Jadi termasuknya ya saya kurang bijak gitu loh. But it's okay, no problem. Saya mau ngetes juga, saya mau berlatih bagaimana supaya saya bisa mengimbangi permainan endingnya gitu. Dia seorang pelatih catur Cina, jadi kemampuan endingnya pastinya itu hebat. Karena nih ya, pemain-pemain atlet-atlet junior di Cina itu pada saat dia pertama kali belajar catur, yang pertama diajarkannya itu ending dulu, bukan opening dulu atau middle dulu, tapi yang pertama kali dia masuk sekolah catur, murid baru itu ending dulu pasti. Makanya, dan yang melatih ini adalah yang sedang berhadapan dengan saya ini, Kokoh Marcel. Jadi sudah jelas dia ini memiliki pemahaman teori ending yang
yang di atas saya jelas, karena saya nggak pernah belajar ending, dia belajarnya ending. Dia malah ngajar, bukan hanya belajar tapi ngajar murid banyak. Jadi jelas jelas kemampuan saya endingnya jelek lah, nggak sebanding sama dia, nggak selevel gitu. Ibaratnya kayak orang kalau di fighting gitu atau dunia MMA gitu ya. Oh, jadi pertama-tama itu kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang ahli MMA, pastinya dia memiliki teknik tarung bawah yang bagus gitu. Sedangkan kalau kita orang yang otodidak, biasanya kan hanya main striking aja, hanya main pukul-pukulan atas, tapi tidak belajar ground. Nah itu begitu. Sama seperti ending ini. Saya gini dia C4. Kayaknya sih jelek ya. C4 dia ya. Ending itu sangat penting sekali gitu loh. Ending catur itu kalau nggak orang nggak pandai ending, percuma. Kan dia ngintip pion B7. Master catur ya, itu rata-rata itu endingnya mateng. Jadi banyak sekali orang yang middle-nya nggak terlalu bagus tapi endingnya bagus, karena kurikulum sekolah catur gitu. Pertama kali dia masuk ke sekolah catur itu yang pertama kali diajarkannya itu ending. Makanya murid-murid catur itu yang dari percasi dan dari atlet-atlet gitu ya, itu pasti endingnya bagus. Sedangkan saya yang bukan dari percasi itu kurang pengetahuan tentang ending. Yaitu seperti yang saya tadi bilang bahwa ending itu kalau dalam dunia pertarungan atau MMA itu ibaratnya kayak ground fighting. Orang yang awam biasanya nggak pada belajar ground, cuma belajarnya main striking aja, main tarung atas. Angel ya Jan. Ini kalah ending lagi kayaknya loh. Aduh, kalah ending lagi nih bos Jan. Angel ending memang loh, main ending itu susah. Kokoh Marcel ini middle-nya saya lihat tadi sih nggak begitu bagus ya, karena di yang partai tadi yang harusnya dia menang gitu, terus dia nggak nemukan langkah gajah B5 gitu. Kalau menurut saya aturan unggul hitam tadi, unggul dia. Tapi kalau endingnya dia bagus gitu loh, dia matang sekali endingnya karena pelatih. Nah ini aduh, jangan malah mati gajah saya ya, jangan kampret banget loh. Aduh, nggak bisa apa-apa saya bos, nggak bisa apa-apa saya. Kalah ending terus ya, jangan ngasem. Ending itu mesti kudu belajar sama pelatih sih. Ya bisa benteng D7 lagi nih, bayani benteng D7 terus. Aduh, jangan mumet saya. Sulit sekali. Nah toh,
Tuaga 456, Tuaga 456 masih sama sih. Sulit sekali. Nah tuh, jangan asem. Loh, kena ya. Asem kepotok. Aduh. Wah, sialan bos, jelek banget bos. Bego, kepotok. Aduh, udah bisa pelajaran. Sem. Kalah ending terus kok, sialan kok. Aduh. Bego. Kalah di ending terus bos. Inilah bedanya antara orang percasi sama orang non percasi. Orang yang tidak yang belajar caturnya itu tidak terstruktur gitu loh. Kalau dia kan belajar caturnya kan bener-bener teoritis banget. Orang pemain alam kayak saya ini itu kekuatannya di middle. Tapi kalau pemain yang kelas kayak Komarsel ini ya, kayak pemain tingkat provinsi nasional, itu kekuatannya itu di ending. Saya ini tinggal nggak bisa berkutik banyak, nggak bisa berbuat banyak. Asam. Bahaya. Aduh, bahaya. Aduh kan. Aduh, bahaya. Nggak bisa apa-apa saya bos, jangan ngambret. Kalahnya di ending terus bos, dan aduh, kalau di ending mumet saya bos, jangan harap bisa apa-apa saya bos, mumet bos. Aduh, mumet sekali bos saya. Tidak bisa berbuat banyak. Benteng A6. Udah, dia punya 2 pion bebas, sudah pasti menang.
Loh gitu dia. Benteng A6 tetap. Benteng A6 itu mempertahankan 2 pion bebas. Nggak boleh dilepas. Kalau lepas kelamaan. Kalau benteng A6 dikasih pion yang H4 nggak apa-apa karena kan udah, nah kayak gini kan udah pasti jadi dia. Saya cari lagi sini. Ini harus makan. Jam dulu. Sikat. Jadi seter. Aduh, payah. Jadi seter. Oh, wah. Jaga nih petak A4. Payah temenan, ora bisa apa-apa, Bos. Aduh. Coh. Kalah terus wis ora kelas. Kalah ending. Sem. Kalah di ending memang koneksi ngadat sih. Ya, ya. Saya gak di teori di ending beda di ending salah, beda sama orang yang belajar teori ending sama pemain alam yang ahli teori ending. Beda sama orang yang ahli teori sama pemain alam, ya betul kan. Aduh, komersial ini, aduh, jadi ketua mood. Wis, aduh.